Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah min yaumi hadza ila yaumin nahdah. Hadratal mukarramin wal mukarramah, para alim ulama, para ibu-ibu nyai, ustazah, pengurus majelis taklim, wabil khusus dumateng Ibu Hajah Suwasih, ya. Suwasih sekalian ingkang kula hormati sedaya pendherek pengajian rukun rutinan, ibu-ibu, mbak-mbak, mbah-mbah ya, mbah-mbah mulya sedaya. Mugi-mugi sedaya STS pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah diparingi kesempatan kesehatan ini sampun mlebet bulan Dzulhijjah. Nggih. Malam ini kata saya malam setunggal apa kali? Nggih. Sire. Kemis, tunggal kemis. Malam ini berarti detik. Nggih. Mugi-mugi didoakan umure, dipanjangkan umure, kagem saged nambahi ibadah kita datang Gusti Allah, dipanjangkan umurnya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita ditampi Gusti Allah dados amalan sholihat makbulan mubarakan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mugi-mugi kita sedaya keluarga kita estu kita dirakan diakui dados umat Kanjeng Nabi ingkang benjang pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Para rawuh sedherek ingkang minulya, kapangker atau minggu yang lalu sudah disampaikan tentang mengapa ibadah haji, ibadah kurban. Ini kula lajengaken hadis setelah sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Kala wis ngucap sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'u ngunutono sira kabeh bainal haji ing dalam antara ibadah haji wal umrati lan umrah. Fa innahuma krana temes duhune haji dan umrah iku yang fiyani ngafiyake utawa ngilangake al-faqra ing kefakiran wa dzunuba lan dosa. Dados Kanjeng Nabi merintah datang umate niku dikengken membersamakan antara ibadah haji dan umrah. Makanya ketika kita melakukan ketika bulan haji oleh orang ibadah haji niku antara ibadah haji dan umroh niku disarankan. Ada yang umroh dulu ya, umroh, setelah umroh terus ibadah haji diunut dulu, ini maksudnya diteruskan. Kenapa demikian? Karena ternyata di antara fadilah orang yang bisa melakukan ibadah haji, ibadah umrah niku saged yang fiyaril faqr, bisa menghilangkan kefikiran ya. Napa kefikiran niku?
marai boten melarat, fakirnya hilang berarti dari sugih. Selain itu wadunuba, dan juga menghilangkan dosa. Gambarannya kados nopo kama yang fil kiru khabsal hadid, sebagaimana bisa menghilangkannya wadah, bisa menghilangkannya pandai besi ya, al-kiru itu pandai besi, menghilangkan kotorannya besi. Kotorannya ditutupi loh, akhirnya ngeyengnya hilang. Kalau dalam hadis lain khabsal hadid wa dhahab wa fiddah, bisa menghilangkan kotorannya besi, bisa menghilangkan kotorannya emas dan juga perak. Jadi intinya dengan mengamalkan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan umroh, niku manfaatnya balik datang tiangi ingkang nglampahi ibadah. Nggih. Bisa membersihkan dosa-dosanya dan juga bisa menghilangkan sifat fakirnya. Fakir niku sifat butuh, ya fakir melarat, akhirnya bisa jadi orang yang kaya, orang yang punya. Maka rata-rata wong ibadah haji wong sugih. Pancen syaratnya wong kudu mampu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah, ya, bisa melaksanakan ibadah umroh, bisa melaksanakan ibadah haji. Makanya dilanjutkan walaysa lil haji al mabruru sawabun dunal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Besok nang akhirat niku nggih, ketika melewati Shiratal Mustaqim, ketika di padang mahsyar akan menyeberang Shiratal Mustaqim untuk menuju surga, Ka'bah itu goleki tiyang ingkang nate sowan utawa menyucup Hajar Aswad atau ibadah haji teng Baitullah teng Mekah teng Ka'bah. Dijak bareng mlebu Ka'bah terus melewati Shiratal Mustaqim mlebu warga. Masya Allah, kalau di padang mahsyar orang dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan jadi satu. Begitu padang yang sangat luas. Di situ banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena matahari itu seperti sejengkal di atas di atas kepala, ya. Hanya sejengkal, begitu panasnya. Jadi perlaku bercucuran, tidak ada yang bisa berlindung di situ kecuali perlindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu dilalai enak iup-iup di padang yang begitu panas. Bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, merasakan panas yang luar biasa, kesana kemari melarikan diri mencari siapa? Mencari nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam, golek Nabi Adam terus. Sing umat Nabi Musa golek nyuwun apa? Nyuwun safa, nyuwun pitulung. Piye iki ngene nasibe? Mbahku piye pas zamane Nabi Isa iki golek Nabi Isa. Ternyata semua nabi yang diajak minta tolong itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang orang-orang yang beriman itu diduluan dulu, ya, didulukan masuk surga. Hisabnya dipercepat. Ada yang tanpa hisab terus langsung naik Ka'bah, naik masjid, sing jamaah sregep, sing kurban, naik kendaraane wis mlebu. Sing tau ibadah haji umrah di sepuluh kabeh dosane mboten enten balasan kecuali swarga langsung. Elitune ingkang dereng angsal
sepuro saking Gusti Allah, termasuk orang-orang yang beriman tapi nggak ada dosa ingkang dereng di sepuro utawa dosa kali tiang lingkung sama manusia yang belum dimaafkan ketika di dunia, maka itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Maka kalau kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikiran, coba Gusti Allah, eling-eling coba ndore salah napa boten kali konsone. Tapi enggak ada utang napa boten ambek konggone, ambek dulure. Enggak ada tanggungan napa boten niku sebagai sing ketoke apik, ketoke amale ibadah apik, tibake enggak bisa langsung masuk surga karena terganjal itu dapat hutang, padahal kalau dibayar iso lunas, padahal enggak sakiro, tapi bisa menghalangi karena pernah membuat salah, karena pernah membuat tanggungan yang masih sampai di bawah mati belum dimaafkan. Oleh karenanya penting sangat jadi untuk memeriksa, mengoreksi diri sebelum kita benar-benar dipanggil oleh Allah, sowan datang ngarsepun Gusti Allah, pindah alam niku teng dunya sampun resik urusan masalah dunia, teng akhirat entun pinaringan balasanipun. Mugi-mugi kita sedaya diparingi hidayah, diparingi kekuatan, bisa istiqomah ibadah datang Gusti Allah Rasulullah Muhammad. Wonten kisah, termasuk kisah yang luar biasa, bahkan jarang diungkap karena kebanyakan kalau sudah masuk ibadah haji niku kata sing dieling-eling nggih goleki hajine nggih. Napa goleki napa salate, goleki salat piye bisa salat Idul Adha. Sing saged korban goleki korban mulai toto, mulai tumbas lendol, ya persiapan. Padahal di situ di latar belakang ibadah kurban niku mengisahkan hikmah yang luar biasa. Menika napa Bu? Peristiwa keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang luar biasa yang penuh teladan, yang berjudul Khalilullah, kekasihnya Gusti Allah. Jadi Nabi sing paling sayang, duweni sayang dhateng umat iku di antara Nabi Ibrahim. Sing pertama Kanjeng Nabi, kalau yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu enggak ada istri, namanya Siti. Siti. Sing pertama Siti Sarah. Datang lagi Siti Saroh, ya. Namanya Siti Saroh, Sayyidah Saroh alaihissalam. Jadi Siti Saroh itu istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, yang sangat sayang sekali, setia mendampingi baik suka maupun duka. Bertahun-tahun apapun cobaannya Nabi Ibrahim didampingi, tidak pernah meninggalkan, karena Nabi itu mesti perjuangannya berat. Dan di istrinya Nabi kok gampang, akeh musuhe. Jenenge akeh musuhe ya uripe ora enak. Tapi Siti Saroh itu sabar sampai puluhan tahun paling cobaan boten badai putra. Jadi sampai berpuluh tahun itu boten badai putra cobaannya. Padahal Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang butuh penerus. Ya nggih. Nek Kanjeng Nabi Ibrahim sedo sapa sing nerusne boten ada putra. Tapi Nabi Ibrahim itu sajane angsal mawon, misalkan bilang ke istrinya cari istri lagi bisa saja. Tapi Nabi Ibrahim boten. Karena Nabi Ibrahim itu sangat sayang datang istrinya, sangat sayang karena banyak perjuangan
yang sudah dilewati selama berdua bersama. Enggak nek ngomong ngoten itu takut menyakiti hati istrinya. Jadi ditahan sabar sampai akhirnya mulianya Siti Saroh beliau sendiri yang menawarkan. Cara bahasa kene panjenengan kan nabi. Nggih. Sumerep ya enggak kula boten saged nggadhahi maringi keturunan monggo panjenengan pados malih beristri lagi ndak apa-apa. Karena panjenengan nabi nek boten enten sing nerusaken perjuangan sinten malih. Ngoten. Jadi sing nawane iku malah bojone. Sebagai syaratnya seorang laki-laki yang mampu gitu ya, yang mampu terus bisa berbuat adil. Niku nek pengen gada istri malih kedah izin. Datang istri pertama nggak boleh ada izin, harus izin. Nah ini buatan izin tadi malah ditawani saking mulianya si Saroh, karena yang melihat itu bukan masalah dunianya setia antara berdua, bukan, karena demi agama Gusti Allah nih loh. Engkau nek sing boten gak ada putra terus sapa sing terusne? Sebagai nabi kedah gak ada putra kok nerusne perjuangan. Nah niku Siti Saroh akhirnya menawarkan. Terus kemudian dari keluarga Siti Saroh itu keluarganya mulia di Mesir itu ada wanita yang termasuk hadiah ya. Hadiah namanya Siti Hajar. Nah, hadiah terus diberikan, ditawarkan kepada Nabi Ibrahim mau tidak beristri dengan Siti Hajar. Lalu menikahlah karena memang sudah perintah dari Allah untuk menerimanya. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar, hidup bersama berkeluarga rukun. Setelah nikah, yang tadinya Siti Saroh nggak hamil, kemudian nikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar langsung hamil, kemudian gampangnya cerita terus mempunyai anak namanya Nabi Ismail. Bukan punya istri yang kedua, punya anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang tadinya sayang banget ya, itu tetap sayang kepada Siti Saroh, kepada Siti Hajar. Setelah punya anak, lebih sayang kepada anaknya Nabi Ismail. Jadi sayangnya ya namanya sudah lama gak punya anak, kemudian diberi anak itu sangat senang. Akhirnya sehebat-hebatnya Siti Saroh itu kan manusia biasa, ya kan, punya rasa cemburu kalau sudah melihat Nabi Ibrahim punya Nabi anaknya pengen. Nah akhirnya Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah agar Siti Hajar dan anaknya padahal masih bayi untuk dibawa pergi. Kemana? Di wadin di jurang yang tidak ada tanamannya. Indah Baitul Muharram, di sebelahnya Baitul Muharram, Ka'bah. Waktu itu Ka'bahnya belum ada. Jadi tempat itu dibawa pergi, tempat yang tandus, yang gak ada pepohonan apa-apa, gak ada banyu, bayangin gitu. Dengan gak ada bayi, anak masih abang rupanya, goreng semen, digoreng alun-alun sing panas, diseret terus ditinggal. Calon jenengan jadi istrinya kok piye? Jangan piye ki Pak. Ya tahu pasti seperti itu. Tapi nopo? Karanten itu perintah Gusti Allah, Nabi boten protes, langsung bawa ke sana. Tapi kalau ditaruh hendak pergi dengan berkaca-kaca, Mas, ini kok sing ditanglet ini boten protes, boten. Yang ditanyakan oleh Siti Hajar adalah apakah ini perintah Gusti Allah? Jawabnya apa? Iya, ini perintah Gusti. Langsung mantap terus perintah Gusti Allah, yakin, langsung ditinggal. Boten protes, boten komentar, boten apa-apa. Langsung pergi Nabi Ibrahim.
Itu sing ngurusi sapa? Karena di pasrahnya Gusti Allah punya keimanan, sudah tingkatnya bukan kayak kita. Kalau kita yang nggak mungkin, nggak sekolah, gitu. Langsung kembali ke Palestina, perjalanan jalan kaki. Kira-kira yang pesawatnya sekitar 3 jam jauh, ya. Pesawat 3 jam jauh sekali, berbulan-bulan. Tapi karena sangat sayang, Nabi Ibrahim itu tetap jauh, pulang lagi bolak-balik Palestina Mekah, nyambangi Nabi Ismail, nyambangi keluarganya piye keadaannya, piye disusui tidak, di opening ya. Ternyata ketika kembali wis pena ya. Ada karena Nabi Ismail ternyata di situ ada kisah air dan zam-zam, sehingga malah ramai. Terus itu bolak-balik gitu ya. Jadi bapaknya Nabi Ismail yang bernama Nabi Ibrahim itu sesibuk apapun perjuangan dakwahnya sampai jauh, berjalan kaki berbulan-bulan, ikut tetap bolak-balik nyambangi anaknya. Nah itu artinya maksudnya punya kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya, sehingga punya hubungan yang tinggi. Anak kalau sering ketemu orang tuanya akan kenal, gitu nggih? Gampang kroso ngoten. Nek ditinggal kerja gak mulih, ada yang berangkat pagi, cik petang anake rong tangi, mulai anake wis turu. Ya. Saking sibuke golek dunya kerja. Anaknya kok angel, hubungan batinnya ndak ada. Nah, makanya Nabi Ismail itu ketika dibimbing oleh Nabi Ibrahim, ya, mulai beranjak berdewasa, ya, mulai paham, mulai bisa menalar, diriwayatkan 10 tahunan. Itu ketika Nabi Ibrahim dapat perintah membuat Ka'bah, ya, ningali bapaknya payah mau mendirikan Ka'bah. Nabi Ismail moro menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim ngangkat watu, Nabi Ismail ngewangi. Nah, enggak dikongkon. Jadi jiwanya itu langsung sudah menyatu. Melihat orang tuanya susah tuh pengen membantu. Kalau anak kita kadang kan enggak gitu. Kita yang nyapu malah anaknya merintah, itu itu sebelah sana mah belum bersih. Bukannya anak yang nyapu ya, malah anaknya malah merintah. Bukannya kalau ibunya susah, bapaknya susah malah membantu, enggak. Jadi kalau anak yang suka ini punya ternyuh apa membantu kan gitu, ibu repot nyapu ngewangi, bapaknya misalkan repot cuci motor ngewangi, ada keinginan membantu lah, itu tandanya hubungannya bagus ya, punya rasa kasih sayang, pengen membantu. Kalau nggak kenal ya tak peduli, lewat saja. Artinya anak kita perlu belajar kasih sayang, perlu perhatian, terus tiap hari diperhatikan. Nanti bisa mempunyai jiwa semacam itu. Sampai ada perintah apa Bu? Perintah menyembelih. Jadi wa idza balagha sa'yu. Jadi ketika Nabi Ismail itu seumur bisa diajak bersama, ada yang meriwayatkan 10 tahun, 13 tahun antara itu umurnya. Itu Nabi Ibrahim matur datang Nabi Ismail, ini arafil manam adbahuka fangdur madataro. Hei anakku Ismail, ya bunaya, ada ya, ada panggilan sayang, ya bunaya itu panggilan sayang, ya, anak kesayanganku, anak kecilku, ya, corong ini cantik, ganteng, dipuji seperti itu. Aku mau mimpi angsal perintah saking Gusti Allah, mimpi dikongkon nyembelih sampeyan, pendapatmu piye? Nah,
Jadi anaknya ditawari boten langsung, wah ini perintah Allah, langsung tak beli boten. Ya, karena Nabi Ibrahim juga punya rasa kasih sayang pada anaknya. Ditanya anaknya, di mana nak pendapatmu? Aku diperintah Gusti Allah kok nyembelih sampeyan. Nabi Ismail menjawab, ya abadi. Abadi itu panggilan sayang anak kepada orang tuanya. Ya, kalau aba bapak, kalau abi ya bapak, tapi kalau ditambahin iya abi itu bapakku, mana dah? Umur ibu, kalau umi ibuku. Nah, kalau abadi itu ibu atau bapak kesayanganku. Jadi ada tambahan itu, tambahan sayang. If'al tuh laksanakanlah, nggak tunggu nanti mikir-mikir dulu dah. Itu saking manutnya Nabi Ismail masih kecil segitu pengen disembelih itu monggo, enggak, bukan si pak tak pikir-pikir bukan, langsung if'al. Nah, if'al itu artinya jangan laksanakan, bukan fa'il bukan, atau istaf'al bukan. Itu kalau itu masih si tak pikir, tapi if'al itu langsung laksanakan. Itu jadi begitu dapat perintah itu kata sudah menyatu sayang dengan bapaknya, semuanya yakin dengan kebenarannya. Nabi Ismail yang sudah dirindukan kehadirannya, sudah senang-senangnya, sudah lucu-lucunya dikorbankan, dia buat cobaan dari Allah untuk disembelih. Nah, tapi Nabi Ismail pun mengikuti. Dan akhirnya terjadi peristiwa ini, disembelih sikat nawat. Nah, semuanya menerima dengan sabar. Tapi karena kesabarannya semuanya menerima, satajuni insyaallah minash-shabirin. Pas minta Nabi Ismail, insyaallah pasti saya termasuk diberi termasuk orang-orang yang sabar. Engkau menemukanku termasuk orang yang sabar. Tapi ketika peristiwa itu dilaksanakan, yang terjadi Nabi Ismail yang akan dibeli diganti kambing, diambilkan rebus ibas dari surga. Ya, karena sudah terbukti keimanannya Nabi Ibrahim, sudah mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya pada anaknya, tetap kalau dapat perintah dari Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan. Muhammad. Jadi makanya misalkan kurang jelas, nanti diceritakan lagi pada yang akan datang untuk ibarat atau kisah untuk pelajaran bagi kita bahwa di bulan haji niku memang banyak mengajarkan kita untuk banyak berkorban demi ibadah kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita hilang sesuatu, kita infak, sedekah, berkorban, kalau memang itu perintah saking Gusti Allah, gak usah banyak tanya. Zakat perintah Gusti Allah, ini perintah Gusti Allah, zakat fitrah, zakat mal, terutama melakukan zakat mal. Sing jarang niku masih kurang paham itu zakat mal. Zakat mal itu zakat dari harta benda yang kita miliki. Orang-orang kaya bisa orang yang habis panen, gitu. Zakat ijarah tanaman, zakat perdagangan, sudah usaha dalam setahun ada zakatnya. Ada juga zakat sekarang itu zakat profesi. Zakat profesi gaji pegawai negeri atau PNS itu juga ada zakatnya, tiap bulan wajib mengeluarkan. Itu harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, ya namanya belum melaksanakan kewajiban. Hartanya masih kotor, masih bercampur dengan haknya fakir miskin, maka harus dizakati. Sedekah juga perintah, sudah nggak usah banyak tanya. Jadi kalau memang mampu, kita sedekah semampunya. Enggak, jangan lihat banyaknya, ya. Perintah niku tidak, sedekah niku tidak hanya untuk orang kaya, okay? Termasuk orang yang miskin itu juga diperintahkan sedekah sama. Cuma sedekahnya sesuai kemampuan. Karena dengan sedekah
bisa dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya. Kan sama, orang kaya juga pengen panjang umur, orang miskin juga pengen panjang. Orang kaya pengen banyak rezekinya, orang miskin juga pengen banyak. Orang kaya pengen berkah, orang yang nggak punya juga pengen barokah, maka sama. Cuma bedanya kemampuan. Kalau orang kaya bisa zakat atau bisa sedekah 100.000, yang nggak punya bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000, 10.000 sesuai kemampuan. Jangan sampai tidak mengamalkan eman-eman, karena amal-amal itu yang justru akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita niku yang sadaya kula aturaken pada malam hari ini, mungkin tanggal 1 Dzulhijjah mulai disunahkan berpuasa. Kalau bisa berpuasa 1, 2, 3, kalau memang kurang mampu banyak, setidaknya kalau bisa di tarwiyahnya, kemudian di Arafah. Tarwiyah di tanggal itu ya, tanggal 8. Itu? Itu maksudnya Dzulhijjahnya ya. Tanggal 8, Arafah tanggal 9, 2 hari itu. Ya, terus baru Dzulhijjah. Mugi-mugi sedaya kaum muslimin yang haji pada tahun ini semuanya diberi kelancaran, dijadikan semuanya haji-haji yang mabrur. Dan kita yang belum bisa berangkat ibadah haji, kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, kalau haji ratusan juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau ibadah kurban sekitar 3 juta, 4 juta, mungkin sakit. Kalau nggak bisa juga, ya korban apa ya? Undok. Korban undok. Tungkundok 2 kilo hidup tanggane. Nggak apa-apa ya. Ini pengorbanan. Opo pitik sesuai kemampuan. Ada yang ulama yang lain tuh ringankan sebenarnya korban kan hewannya butuh kambing, terus sapi, terus unta, 3 hewan ini ya. Tapi kalau bagi yang nggak mampu untuk bisa meneladani kisah atau pengorbanan seperti Nabi Ibrahim yang sampai mengorbankan anaknya, nah kita setidaknya sebagian dari harta kita dikorbankan. Lillahi ta'ala kenapa? Boten ngarep nopo kecuali ridhone Gusti Allah. Kadang-kadang kita kan infak sedekah ben opo ngoten ya. Nah ini lolos. Nah ini namanya takarrub. Mugi-mugi kita diparingi dados tiyang ingkang ikhlas. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita kabeh ingkang awal akhir sedaya tadi Gusti Allah dalam amal ingkang makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah nasta'in. Mugi-mugi keluarga Ibu Haja Masih Suasih lagi memimpin datang kita sedaya berdasarkan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diparingi kata halal barakah kanggo sahur ibadah, diparingi putra walia ingkang saleh salehah kang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrina wa sayyidina maulana Muhammad wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa anta mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli wa salatan kamilatan wa salamun tammatan ala sayyidina maulana Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal bi jami'il hajat wa tutahhirna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi 'ala darajat wa tuballighuna bihi as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa halal fi kulli ma'ruf. Allahumma awsi wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa qur'ana wa ma halalnahu wa
mastata'na wa masalina ummatil kulli hadiyatan wa salatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'an bi akhwatihi wa ala wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin khususan jami'a auliya'ihi ta'ala min masyayikh al-maghrib wa khususan Abdul Qadir Jami Imam Ghazali khususan para wali muslimin Rasulullah Jati khususan para wali Muhammad Qadiri para wali Muhammad Semai wa Jasana wa Syekh Hamzah bin Hamzah bin Abdul Musa Kiri wa usul maqburin ta'ala an barakatuhu wa fitin wa rahmah wa sujud kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khususan li abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina khalaqina wa amadina wa masyayikhina wa masyayikhina man ahsana ilaina khususan ila ruhi abdikal fakir Bapak Asnari sekalian, Bapak Jabal sekalian, Mbah Marwan sekalian, Mbah Mustari sekalian, Mbah Dimas Mondo sekalian, Mbah Maliman sekalian, Mbah Sapuan sekalian, Mbah Haji Muridan, Arif Mahmudah, Arif Nurmakin, Pak Dek Aslo sekalian, Mas Haji Nurkholis, Pak Mulyadi, Mbak Judi sekalian, Mbak Wasid sekalian, Mbak Basri sekalian, Pak Sutikno sekalian, Mbak Deginem, Ibu Fatimah sekalian, Kang Abdul Syukur, Asrofi Khairul Fuad Hasan Rahadwi Saputra Nanda Hamdani anak Jumat Pahing Muzaid Ali Yahya dan sedoyipun Jahibul Bed lumebat datang menuju kita sedaya ya Allah ingkang sampun sumali tanggul punenganan ingkang semebat ingkang dari kesebat ingkang celaan lebih mugi-mugi sedaya SSU dipadangkan kekubalannya dijembarakan kekubalannya disepuluh dosanya diterima amal yang dijaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur aibahum wa tawbatahum wa taqabbal amwalahum Allah taj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufadil nar Allah bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adhum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah waj'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana sedaya putra yang kita ya Allah khusus Tuhan putra yang kita sedaya ya Allah mungkin diparing nasib saya diparingi ilmu ingkang manfaat barokah diparingi usaha kang saya usaha kang saged ndekaken rezeki kang kathah halal barokah dari putra wayah ingkang saleh-salehah barokah fid dini wa dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedaya kang kerja ngapunten mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaate ngapunten bilih kathah lepate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.